Kita mulai aja ya kuliah ya. Ini sudah ada 19 mahasiswa yang bergabung dengan jumlah yang seharusnya hadir hari ini 28 mahasiswa. Berarti masih kurang 9 mahasiswa. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dalam kuliah pagi hari ini. Berdoa mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kemarin kita sudah merayakan Idul Fitri bersama untuk teman-teman mahasiswa yang Muslim. Kemudian untuk selanjutnya materi kita hari ini adalah tentang pembuatan video tutorial. Nah, kenapa materi ini saya munculkan? Karena mengingat yang pertama, dari hasil tugas UTS yang sudah saya koreksi, saya melihat Anda sudah banyak mahasiswa yang dikatakan mahir ya, menengah dan mahir. Menengah dan mahir. Jadi, ilmu sudah Anda dapatkan baik sebelum mengikuti kuliah komputer grafis 2 maupun setelah mengikuti komputer grafis 2. Jadi kalau diibaratkan orang makan ya, orang makan terus kalau tidak dikeluarkan itu perutnya bisa meledak ya, karena terlalu banyak makan tanpa mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sama seperti air ya. Nah, kalau Anda lihat selokan air itu, kalau airnya lancar, maka lingkungan di sekitarnya akan baik, tidak bau, tidak ada nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi begitu selokan itu mampet atau terhenti airnya, maka airnya akan berubah menjadi bau. Ya, bau, kemudian banyak nyamuk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena saya anggap Anda sudah memiliki ilmu yang cukup untuk di-share kepada orang lain, maka saya memberikan tugas hari ini yaitu membuat video tutorial. Nah, video tutorial yang akan Anda buat itu nanti ada dua ya, ada dua. Untuk materi yang Anda buat itu adalah materi seputar Adobe Photoshop. Ya, untuk teknik pembuatannya akan saya jelaskan. Saya akan share screen dan Anda juga bisa mengakses langsung ke Spada. Nah, sudah bisa terlihat? Ya, di pertemuan ini yaitu pertemuan 12 dan 13. Jadi ini saya asumsikan setiap pertemuan Anda membuat satu video tutorial tentang Adobe Photoshop. Kemudian pada pertemuan 12 saya anggap sebagai content creator, video pembelajaran atau video tutorial. Nah, di sini dalam pembuatan sebuah video pembelajaran ada 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, ini untuk tahapan pembuatannya ini saya bikin lebih simpel, mengingat kuliah yang kita lakukan itu adalah komputer grafis 2. Berbeda nanti kalau kuliahnya adalah audiovisual atau videografi, tentunya nanti langkah-langkah praproduksi, produksi, dan pasca produksinya akan lebih kompleks. Nah, ini saya bikin sederhana saja. Langkah yang pertama, Anda mencari ide materi. Ya, ingin menyampaikan materi apa? Di video 1 Anda ingin menyampaikan apa? Video 2 Anda ingin menyampaikan apa? Kemudian setelah Anda memperoleh ide untuk materi yang disampaikan sebagai video tutorial, kemudian
Anda membuat storyboard atau storyline, terserah. Yang Anda paling mudah bikinnya pakai apa. Nah, contoh storyboard saya masukkan di sini. Ya, nanti storyboard ini tidak perlu dikumpulkan, saya hanya ingin tahu hasil akhirnya. Nah, ini salah satu contoh storyboard sederhana. Di sini ada Universitas 11 Maret Surakarta, nanti di kopnya ini Anda bisa ubah. Kemudian di sini ada storyboard, ada judul. Nah, ini judul contoh ya, pertemuan 2 mengenal tampilan dan membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop. Nah, tentunya Anda nanti membuat yang lebih expert lagi ya, jangan buka dan tutup dokumen, itu terlalu mudah. Tujuan video pembelajaran, nanti Anda bisa juga video tutorial, penulis naskah, storyboard. Nah, ini nama Anda sendiri, kemudian durasi, ini perkiraan nanti videonya berapa menit, kemudian segmentasi mahasiswa, karena saya tujukan untuk mahasiswa. Kemudian untuk kolom akan dibagi menjadi 5, ada nomor, kemudian narasi, visual, kemudian audio, durasi. Yang pertama nomor, kemudian di sini segmennya saya bagi menjadi 5 scene ya. Yang pertama di sini adalah opening. Opening biasanya di situ adalah kata-kata pembuka dan pengantar. Ya, pembuka dan pengantar. Nah, Anda bisa tuliskan contoh di sini, salam, kemudian selamat siang semua mahasiswa yang saya banggakan. Pada pertemuan 1 yang lalu kita sudah membahas tentang software untuk mengolah gambar vektor dan mengenal jenis-jenis format gambar. Pada pertemuan 2 ini kita akan mengenal tampilan dan menu dari Adobe Photoshop. Nah, ini openingnya. Kemudian visualnya, karena di sini saya menjelaskannya pakai PowerPoint, maka screenshot PowerPoint-nya. Kemudian audio, untuk audio Anda bisa menggunakan berbagai macam audio dan pastikan Anda bebas hak cipta. Jadi free for personal, kemudian free for commercial. Jadi bebas digunakan untuk koleksi pribadi, dan bebas digunakan untuk komersial, atau dikatakan videonya ketika Anda upload di YouTube itu tidak akan menjadi masalah. Anda bisa cari di Benson ya biasanya di sini. Nah, di sini ada royaltinya macam-macam. Nanti tinggal Anda cari. Di YouTube juga ada. Pokoknya cari yang free semuanya. Terus kemudian durasi, ini perkiraan durasinya saja, tidak harus durasinya sama persis, enggak. Ini perkiraan durasinya. Kemudian di sini lanjut ke scene 2. Materi inti pertama itu teori tentang pengenalan toolbox, menu bar, dokumen bar, toolbar, tool option bar, ada workspace, palette, kemudian information bar. Nah, di sini. Dan musiknya nanti silahkan disesuaikan, durasinya juga. Nah, ini tentang teori masih tampilan menggunakan PowerPoint. Kemudian materi inti yang kedua di sini praktek. Nah, ini praktek menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian selanjutnya scene keempat adalah penutup ya. Nah, di sini ada kata-kata untuk meningkatkan kemampuan Anda sekalian dalam menggunakan software pengolah gambar Adobe Photoshop. Kalian bisa mencari referensi internet di internet, baik berupa dokumen maupun video dari YouTube dan buku. Sampai ketemu di pertemuan ketiga kita besok. Di pertemuan 3 kita akan membahas color setting. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Nah, seperti itu. Ini untuk kata-kata penutup, Anda nanti bisa bereksplorasi sendiri menggunakan kata-kata Anda. Di sini nanti tugasnya saya tidak membatasi Anda harus menggunakan kata-kata formal. Anda bisa menggunakan kata bebas ya, asalkan sopan. Karena tutorial itu
lebih luas. Kalau di sini kan video pembelajaran itu kan masih formal, terikat dalam sebuah kegiatan pembelajaran di sebuah kampus atau sekolah. Maka kata-kata yang harus digunakan formal. Untuk tugas Anda bebas menggunakan kata sesuai dengan style Anda, asalkan Anda menggunakan kata-kata yang jelas, lugas, dan sopan. Ya. Kemudian di scene terakhir di sini biasanya adalah menampilkan kredit title. Terima kasih kepada siapa ya, mungkin dosen pembimbing atau yang lainnya. Terus ada kata-kata Universitas 11 Maret, FSRD, DKV, rapat kerja, kemudian channel YouTube Anda, produksi copyright 2020. Kalau sekarang ya tinggal produksi copyright 2021 seperti ini. Nah, ini contoh untuk storyboard, nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Kemudian proses yang berikutnya adalah persiapan alat dan proses syuting ya. Anda nanti menempatkan lampu supaya ketika menampilkan wajah, nanti wajah Anda lebih jelas dan cerah. Itu ada setting lampu, kemudian Anda juga bisa menggunakan kamera webcam ataupun kamera handphone supaya gambarnya lebih baik. Dan ada proses produksi ini Anda melakukan proses shooting. Nah, di proses shooting ini ketika nanti take gambar itu mungkin Anda tidak bisa melakukan sekali shoot langsung selesai. Mungkin Anda bisa potong menjadi 3, yang di opening Anda bikin sendiri videonya, kemudian disimpan, kemudian di materi Anda bikin videonya sendiri, kalau sudah selesai disimpan, dan penutup disimpan. Sehingga nanti tinggal digabungkan. Nah, kalau rekam dari awal sampai akhir selesai dengan durasi 30 menit itu cukup sulit kalau menurut saya. Karena konsentrasi kita itu sekitar 5-15 menit ya. 5-15 menit. Setelah itu mungkin ada gangguan tidak dari kita sendiri, mungkin dari lingkungan sekitar, mungkin ada orang tua, ada motor lewat, kemudian ada suara ternak dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu gangguan yang merusak fokus kita. Nah, di sini Kak, saya menyediakan software yaitu Camtasia ya. Di sini ada tutorialnya juga sudah saya siapkan. Saya tidak membatasi kreativitas Anda, jadi ini saya contohkan salah satu aja untuk software untuk merekam gambar atau merekam gambar pada screen komputer kita. Sebenarnya ada banyak sekali software, ada Bitcon, kemudian ada Bandicam, kemudian yang online juga ada. Nah, Camtasia ini merupakan software berbayar. Jadi untuk menggunakannya Anda harus download dan membayar, tetapi di sini juga ada versi trialnya. Nanti Anda silahkan coba, sudah saya sediakan videonya. Saya sediakan softwarenya. Atau Anda silahkan cari di internet, banyak sekali software untuk editing gambar. Nah, setelah Anda berhasil menginstal Cam Studio atau Camtasia Studio, nanti tampilannya seperti berikut ini. Kemudian ada record, import, dan produce ya. Di record, ini ketika nanti kalian klik record, akan ada tampilan seperti berikut di bawah, pojok kanan atau kiri ya. Kemudian sebelum melakukan record, Anda mengatur bagian ini, di sini ya. Di custom, ukurannya berapa layar Anda. Biasanya klik aja full screen, nanti akan merekam seluruh layar dari komputer Anda. Kemudian ada 2 tombol di sini, record input. Di sini fungsinya adalah untuk mengaktifkan webcam supaya web kamera Anda aktif sehingga kameranya bisa mengambil gambar Anda. Jadi nanti di tampilan layar itu ada record screen-nya, ada video Anda. Kemudian audio ini di-on-kan supaya suara Anda bisa direkam sekaligus bersamaan dengan webcam dan screen laptop atau komputer Anda. Terus di sini volumenya bisa diatur. Nah,
Kalau semua setting sudah Anda buat dan Anda sudah yakin, klik aja record. Nah, setelah record nanti ada angka hitungan mundur 3, 2, 1. Tidak pakai close the door ya. 3, 2, 1 aja. Kemudian setelah itu Anda melakukan proses membuat tutorialnya dengan membuka Adobe Photoshop dan klik-klik menu dan membuat sebuah karya. Setelah itu selesai, ketika sudah selesai ditunjukkan hasilnya, disimpan. Kemudian kalau sudah selesai, Anda bisa simpan video hasil rekaman tadi dengan klik Save and Edit. Nah, ketika di-save itu nanti akan disimpan dalam format MP4, kemudian nanti bisa Anda edit menggunakan bermacam-macam software. Bawaan Camtasia ini juga sudah ada softwarenya, nanti pelajari sendiri. Di situ Anda bisa menambahkan teks untuk judul, kemudian memotong bagian-bagian video yang tidak digunakan atau yang ada distorsi, ada sesuatu hal yang tidak ingin ditampilkan, dibuang bisa, dipotong, buang, atau di-delete bisa. Kemudian setelah itu disambungkan, dirapikan, kemudian di belakang dikasih credit title, kemudian Anda bisa simpan dalam format MP4. Setelah itu Anda bisa upload di channel YouTube Anda masing-masing. Jadi pastikan Anda menggunakan channel YouTube masing-masing, bukan pakai channel orang lain. Sorry, nge-close. Nah, selanjutnya di sini ada e-book tambahan. Ini buku saya. Anda bisa baca-baca. Ini hanya untuk referensi aja ketika Anda butuh. Kalau di sini lebih ke pembuatan video yang bersifat formal untuk pembelajaran. Di sini juga saya sertakan di bagian akhir cara editing menggunakan software apa kemarin? AVS ya, AVS. Nah, ini cara uploadnya, ini editing menggunakan AVS. Oke, nanti bisa Anda baca-baca sendiri. Terus kemudian untuk tugas adalah membuat 2 video tutorial Adobe Photoshop. Jadi ada 2, jadi 1 video saya anggap sebagai tugas pertemuan 12, 1 video saya anggap sebagai tugas pertemuan 13, sehingga di pertemuan 13 Anda tinggal absen. Kemudian di pertemuan ke-14 nanti presentasi akan saya acak siapa yang harus presentasi. Karena kalau presentasi semua sekitar 30 orang bisa lama, memakan waktu yang lama. Nanti mungkin saya ambil 10 sampai 15 mahasiswa untuk presentasi. Nah, di sini ada tulisan hasil rekaman yang sudah diedit, diupload ke channel YouTube masing-masing. Jadi usahakan menggunakan channelnya sendiri, jangan titip di channelnya orang lain ya. Ini juga sebagai salah satu portofolio Anda. Jadi portofolionya tidak hanya sebatas format JPG, PNG, tetapi juga ada format MP4 atau video. Dan kedua link materi tersebut dikumpulkan lewat link di bawah ini sesuai kelas. Kemudian ada note-nya. Anda diperbolehkan menggunakan software alternatif selain software screen recorder Camtasia. Jadi pakai Bandicam atau yang lain sebagainya itu boleh. Nah, nanti silahkan Anda upload tugasnya di sini dengan menuliskan ini contoh jawaban ya. Di sini kalau ini kan soalnya. Nah, nama, name, kemudian materi 1 link YouTube-nya ditulis, materi 2 link YouTube-nya ditulis. Nanti disimpan ya. Kalau sudah disimpan, jangan sampai statusnya draft, harus sudah terkirim. Nah, jadi pertemuan 12 dan 13 saya kira
mudah. Anda juga pastinya juga sudah pernah membuat video tutorial sebelumnya. Untuk kali ini Anda fokus membuat video tutorial untuk Adobe Photoshop. Demikian untuk materi kita. Silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk awalan video itu, apakah kami harus menggunakan perkenalan nama name begitu, Pak? Ya. Ya. Berarti yang video menampilkan wajah itu apakah full seperti video yang biasanya gamer lakukan itu kayak Enggak. ada screen recordnya apa? Oh. Terus di samping kecil gitu muka kita gitu atau bagaimana, Pak? Oke, kalau Camtasia itu biasanya samping kecil di kotak di bawah ya. Di bawah bisa Anda tarik ke kanan atau ke kiri, kotak kecil aja. Itu sudah otomatis ya. Untuk contohnya coba Pak lihat dulu, tak cek dulu. Ada contohnya saya. Oke, bentar ya, Pak. Bukakan dulu. Tak cari dulu. Nah ini, share screen. Nah ini contohnya ini. Nah ini cuma video kotaknya seperti ini. Di sebelah nanti kotak yang ini, video ini Anda bisa geser ke kanan atau kiri. Nah seperti itu aja, sederhana. Oke, sudah jelas, Mbak? Sudah cukup jelas, Pak. Berarti Oke. ada screen recordnya, ada wajah kita di pinggirnya gitu ya, Pak? Iya, ya itu kalau di Camtasia otomatis ya kalau Anda mengaktifkan webcamnya tadi. Jadi tidak perlu Anda bikin 2 video dijadikan satu, enggak. Kalau di Camtasia itu sekali record, nanti share screen-nya dan video Anda webcam itu akan tampil otomatis. Asalkan centang hijau ya, bukan silang merah. Itu langsung aktif. Nanti dicoba-coba dulu. Terus softwarenya juga sudah saya sediakan, nanti tinggal Anda download. Berarti kalau misal menggunakan software selain Camtasia itu juga harus menampilkan itu, Pak? Apa? Iya. Videonya juga, Iya. mukanya? Iya, sama. Oh iya. Ada durasi minimal video tutorialnya tidak, Pak? Tidak ada. Secukupnya ya. Durasinya secukupnya. Mungkin Anda bisa bikin 10 menit, 17 menit, 20 menit. Terserah. Terus kalau bisa yang diangkat itu bukan yang level bawah ya, untuk pembuatan penggunaan Adobe Photoshop-nya ya. Contoh bawah itu simpan dan menutup Adobe Photoshop menjadi tutorial. Nah, itu kan terlalu mudah. Atau membuat dokumen baru ya paling tidak Anda membuat karya apa gitu. Ya minimal cropping lah. Cropping tapi yang cropping menggunakan magnetic tool atau yang lain sebagainya. Jangan yang cropping kotak itu langsung di crop selesai. Itu kan terlalu pendek tutorialnya. Begitu. Lalu apakah tutorialnya nanti itu terbatas pada editing foto, apa boleh yang seperti digital painting? Photoshop kan bisa buat gambar Ya. gitu kan? Ya boleh. Boleh asalkan menggunakan software Adobe Photoshop boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Zahra. Ada yang lain yang mau tanya? Sudah jelas berarti ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Terima kasih.
Pak, saya ingin Oke. bertanya lagi mengenai presentasi. Ya, silahkan. Untuk presentasi itu apakah menampilkan video yang sudah dibuat atau bagaimana ya, Pak? Ya, nanti Anda menceritakan proses pembuatan, kemudian menampilkan videonya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman. Ya, silahkan. Silahkan. Untuk videonya apa harus menampilkan muka atau boleh yang seperti video tutorial di Spada yang suka Bapak bikin Untuk kali ini, itu, untuk Pak? Jadi cuma Oke. Untuk kali ini, untuk memaksimalkan fasilitas di Camtasia, Anda wajib menampilkan wajah untuk kali ini. Nanti kalau Anda mau bikin sendiri untuk konten YouTube, silahkan, bebas. Tapi untuk tugas kali ini, saya mewajibkan Anda menampilkan wajah. Oke, jelas ya? baik. Terima kasih, Pak. Udah? Ada lagi? Oke, teman-teman, silahkan Anda absen ya, jangan lupa ya, karena masih ada beberapa mahasiswa yang belum absen. Nanti absennya akan ditutup pukul 14.00. Untuk kuliah hari ini saya rasa cukup, jadi nanti di pertemuan 13 Anda hanya absen, 14 nanti presentasi. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Ya, kalian juga jaga diri ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat.